Kenalkan, saya Agabo Ezrani Oktadini Simendai dengan NIM 202002028. Di sini saya akan melakukan praktik komunikasi pada lansia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Baik, puji Tuhan baik ya, Bu. Perkenalkan, Bu, nama saya Agabo Ezrani. Saya dari Stikers Kasih Surabaya. Nah, sebelumnya boleh saya tahu siapa nama Ibu? Bu Sutrisno. Ibu Sutrisno. Baik. Bu Sutrisno biasa dipanggil siapa ya, Bu? Dipanggil Putris. Oh, Putris. Baik, Putris. Jadi begini. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi kepada Ibu tentang COVID-19. Namun, saya juga akan sedikit berbincang-bincang dengan Ibu, menanyakan sesuatu hal terkait COVID-19 juga. Nah, sebelumnya apakah Ibu bersedia? Ya. Ya, baik. Saya minta kerjasamanya ya, Bu. Ya. Baik. Untuk selama pandemi COVID ini, kira-kira Ibu Sutrisno pernah atau tidak keluar kota atau tetap stay di rumah saja, Bu? Pernah keluar. Oh, pernah keluar kota ya, Bu? Ya. Oke. Selain keluarnya, setelah keluar kota, apakah Ibu badannya tetap fit atau Ibu pernah merasakan tidak enak atau bagaimana? Tidak. Tidak, jadi tetap sehat ya, Bu? Ya, baik. Selanjutnya, Ibu selama pandemi ini apakah kegiatan Ibu berbeda dengan sebelum pandemi? Ya. Berbeda? Ya. Dalam hal apa pun yang berbeda? Biasanya ikut arisan-arisan, tidak pernah arisan. Teman ibu, BKK, tidak pernah ikut. Terus kalau ada kematian, karena saya sudah tua, jadi tidak berani. Jadi seperti itu kan? Ya, nggak kajian, nggak. Terus pergi ke pasar ya nggak pernah sama sekali. Oh iya, Bu. Ya ke toko-toko ya enggak. Cukup suruh anak-anak itu saja. Oh iya, baik. Hanya itu saja ya, Bu, yang terhalang. Ya, baik, Bu. Kan ini pandemi sudah lama ya, Bu ya? Sudah 1 tahun hampir lebih. Nah, kira-kira lingkungan di sekitar Ibu, entah itu tetangga atau sama saudara, apakah pernah ada, Bu, yang terkena COVID-19? Ada. Oh, ada ya? Ya. Tapi kan pada waktu itu saya sedang pergi. Oh, Ya, karena tetangga itu Pak RT itu meninggal karena katanya kena COVID. Tapi itu saya di masjid. Selain tetangga, Bu? Tetangga ya dengar-dengar orang-orang gitu. Oh, begitu ya. Nah, ya. Iya, begitu. Memang, Bu, ya kalau keluarga nggak ada yang kena ya, Bu ya. Tidak ada. Nah, baik, Bu. Apa kan ini sudah banyak juga yang vaksin COVID ya, Bu? Iya. Nah, Ibu sudah mendapatkan vaksin? Belum. Oh, belum ya? Tapi sudah didata, sampai sekarang belum divaksin. Oh, baik. Jadi Ibu diperbolehkan untuk mengikuti vaksin gitu ya, Bu? Saya siap. Kan ditanya mau enggak gitu sama Bu RT. Itu saya ya siap, sanggup gitu. Oh, jadi ditawarin? Ditawari, tapi sampai sekarang saya tunggu-tunggu kok belum divaksin. Oh iya. Ya, bergilir ya, Bu ya. Mungkin di daerah sini masih belum gitu ya. Baik, Bu. Vaksin COVID itu kan sedikit informasi ya, Bu ya, mengenai vaksin COVID. Vaksin COVID itu kan akan memiliki efek samping ya, Bu ya. Kalau efek samping yang umumnya itu seperti ini, nyeri sendi seperti itu, lalu demam, lalu nyeri pada otot-otot, itu adalah efek sampingnya, Bu, yang ringan. Namun jika efek samping itu tidak Mual. ya, mual juga bisa. Nah, seperti itu. Itu juga harus dimonitor ya, Bu, karena jika tidak juga akan menimbulkan gejala yang lebih parah lagi. Nah, untuk memonitor itu, Ibu juga bisa seperti menjaga pola makan,
lalu juga minum vitamin Bu ya, yang paling penting di masa pandemi ini. Lalu olahraga secara teratur. Sebelumnya Ibu apakah selalu mengikuti kegiatan olahraga? Olahraga ya, saya setiap pagi olahraga, terus berjemur, kadang olahraga sambil berjemur, terus bersih-bersih halaman sambil berjemur gitu. Ya itu sudah cukup bagus ya Bu kegiatannya, karena sudah bisa terkena sinar matahari terus menyiram tanaman. Oh iya, rajin sekali ya Ibunya ya, untuk menyiram tanaman. Ya, 1 hari sekali. Baik Bu, untuk mengonsumsi vitamin, kalau saya boleh tahu Ibu mengonsumsi vitamin apa ya Bu? Vitamin Renovit, terus Neurobion, ya lupa itu, ada namanya kok. Oh iya, berarti sudah yang untuk sendi-sendi itu loh. Oh iya, baik. Ya Bu, baik. Kalau begitu, ini saya ada leaflet Bu. Nah, Ibu bisa lihat di sini banyak sekali informasi tentang COVID-19. Yang pertama ada gejala. Nah, ini gejalanya yang pertama ini kan ada panas ya Bu. Panas, ya. Suhunya tinggi. Lalu yang kedua ada kelelahan. Ini. Lalu yang ketiga gejalanya sakit kepala, lalu berikutnya ada sakit tenggorokan, lalu ada tidak dapat merasakan makanan. Nah, untuk tidak dapat merasakan makanan ini, bukan semua orang tidak dapat merasakan makanan, karena ada beberapa pasien COVID bisa merasakan rasa seperti asin, terus seperti asam dan lain-lain, itu bisa merasakan. Namun untuk cita rasanya dia tidak bisa merasakan, seperti itu juga ada Ibu. Lalu yang berikutnya ada body aches, ini adalah nyeri sendi, nyeri-nyeri pada sendi. Lalu yang berikutnya ada sesak nafas, lalu ada batuk kering, itu adalah gejalanya. Lalu yang berikutnya ini ada yang harus dilakukan ketika gejala yang muncul, jangan keluar rumah kecuali akan melakukan pengobatan ya Bu. Lalu melarang orang lain yang sehat untuk berkunjung ke rumah kita sampai masa isolasi pasien COVID selesai. Lalu memakai masker ini penting ya Bu. Lalu juga memakai sarung tangan. Lalu yang berikutnya segera memeriksakan diri jika timbul gejala-gejala. Lalu menjaga pola hidup yang sehat. Lalu yang ini Bu, ada cara pencegahannya. Untuk cara pencegahannya, yang pertama ada mencuci tangan. Untuk mencuci tangan ini biasanya juga kita diajarkan 6 langkah mencuci tangan. Apakah Ibu sudah tahu untuk 6 langkah mencuci tangan? Gimana? Belum tahu ya Bu? Iya. Ini ada mencuci tangan dengan benar. Yang pertama seperti ini, bisa saya contohkan ya Bu. Seperti ini. Ini adalah 6 langkah mencuci tangan yang benar, itu seperti pertama menggosokkan tangan yang sudah dibaurin sabun, lalu kita gosok punggung tangan dan sela-sela jari seperti ini. Lalu setelah itu kita gosok telapak tangan dan sela-sela jari seperti ini. Lalu kita bentuk tangan mengunci. Lalu kita usap punggung jari seperti ini. Gini. Ya, yang ini ya. Seperti ini. Dilakukan juga pada kedua tangan. Nanti ya? Ya, seperti ini. Lalu setelah itu kita genggam ibu jari seperti ini. Nah, ya. Lalu diputar ibu jarinya. Nah, ini juga dilakukan Bu pada kedua tangan kita. Nah, setelah itu kita kuncupkan tangan. Setelah itu kita gosok ujung jari pada telapak tangan seperti ini. Nah, setelah itu kita bilas tangan dengan air yang mengalir. Seperti itu. Bunda Bu sudah sedikit memahami? Ya.
baik ya Bu. Lalu yang berikutnya ini cara pencegahannya dengan memakai masker Bu. Untuk memakai masker ini juga ada aturannya ya Bu, karena untuk memakai masker tidak boleh digunakan di bawah dagu, karena bakteri kita kan banyak ya Bu di bawah dagu sini, makanya tidak diperbolehkan. Untuk memakai yang benar ada di gambar nomor 1 ini Bu, seperti ini. Jadi dengan pengait yang keras di hidung ya, itu tancapkan pada hidung sehingga menutupi area hidung dan mulut. Lalu yang berikutnya Bu, ada menjaga jarak, tidak boleh bersalaman seperti itu ya Bu. Lalu menerapkan pola hidup yang sehat, seperti tadi ya Bu, sudah mengonsumsi vitamin, olahraga, lalu istirahat yang cukup, lalu makan sayur ya itu, lalu jangan lupa juga untuk minum air 8 gelas per hari. Lalu yang berikutnya ada menjaga kebersihan lingkungan, lalu jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum kita mencuci tangan. Lalu menerapkan etika batuk. Seperti ini ya Bu, udah ada gambarnya ini. Ini yang batuk yang benar ada di gambar ini Bu. Gambar 1 dan 2. Oke Pak, yang kelihatan. Kalau batuk jika menggunakan masker, ya itu sudah aman ya Bu. Namun jika tidak menggunakan masker, kita tutup mulut dengan tangan seperti ini Bu. Kalau yang ini etika batuk yang salah. Baik, selanjutnya cara penularan COVID-19. Nah, COVID ini dapat tertular jika kita tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID. Maka dari itu kita diterapkan untuk menggunakan masker ini. Lalu penularan yang kedua dengan memegang mata, mulut, atau hidung tanpa mencuci tangan. Lalu kontak langsung dengan penderita COVID. Sudah pasti ya Bu ya kalau kontak langsung. Nah seperti itu Bu. Lalu untuk pemeriksaan COVID sendiri Bu, itu ada 3 pemeriksaan Bu. Bisa saya jelaskan ya Bu. Untuk pemeriksaan COVID itu ada tes PCR, lalu ada antigen dan antibodi. Namun untuk tes yang akurat itu disarankan untuk PCR, karena tingkat akuransi PCR itu ada di 80 hingga 90%. Itu ceknya di mana? Untuk ceknya Ibu bisa dicek biasanya kalau di daerah sini kan ada ini ya Bu, seperti apotek mahkota, ya lab juga bisa, itu lab. Kadang di apotek juga buka jasa untuk pemeriksaan itu. Nah, sudah Bu, untuk yang tingkat akuransi pemeriksaannya paling rendah itu ada di tes antibodi, karena tingkat akuransi untuk tes antibodi itu hanya 18%. Maka tidak disarankan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19 ini. Mungkin segitu saja Bu. Apakah ada yang ditanyakan sama Ibu? Terus tes yang lain tidak ada? Oh, ada Bu. Hanya antigen itu dok? Iya, kalau untuk mendiagnosis. Tapi untuk pemeriksaan lanjut kita bisa pemeriksaan foto ronsen pada paru-paru. Seperti itu untuk pemeriksaan yang lainnya. Harus ke rumah sakit? Iya, kalau foto ronsennya. Iya Bu, baik. Mungkin cukup sekian ya Bu yang terima saya kasih. sampaikan. Ya, terima kasih. Kalau begitu saya terima kasih Bu untuk kesediaannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.